Sholat yang dikatakan khusyuk itu ketika ia merasakan ketika sholat alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Ia meyakini bahwa dia sedang bertemu dengan Rabb saat sholat. Jadi di hadapannya adalah Allah. Nah, ketika ia merasakan bahwa dia sedang bertemu dengan Allah saat sholat, bahwa itu menunjukkan kita sedang bertemu kalau ketika kita mengucapkan bacaan-bacaan sholat itu ada ekspresinya, ungkapan perasaannya terlihat. Jadi ketika kita membaca bacaan sholat, ungkapan perasaannya nampak. Karena secara umum ketika kita berbicara, ngobrol dengan sesama, pembicaraan itu akan disertai dengan ekspresi. Pembicaraan itu disertai dengan ungkapan perasaan. Ketika yang dibicarakannya sesuatu yang menggembirakan, tentu ekspresinya juga gembira. Ketika ia bicara dengan yang lain, dengan tetangganya, berita tentang kesedihan, ekspresi yang diperlihatkannya sedih. Jadi setiap pembicaraan itu ada muatan ungkapan perasaan, ada ekspresinya. Jadi kita ketika sholat, bahwa kita menunjukkan bahwa kita yakin bertemu dengan Allah, sedang bertemu dengan Allah, maka ketika kita membaca bacaan itu, karena setiap bacaan itu ada artinya. Nah, ketika kita membaca setiap kata ke kaca dari bacaan sholat, ada ungkapan ekspresinya, ada ungkapan perasaannya, ada ekspresi yang diperlihatkan. Berapa waktu yang lalu kita sudah bahas tentang bagaimana ungkapan perasaan yang terlihat pada saat kita ucapan takbir. Bahwa saat kita ucapan takbir pertama yang akan kita rasakan, kita merasakan akan kemahabesaran Allah, dan diikuti dengan kesiapan diri kita siap mengakbarkan Allah, dalam arti melaksanakan perintahnya, melaksanakan tuntunannya. Dilanjutkan dengan membaca iftitah setelah takbir, itu merupakan penguatan dari takbir. Dengan kita membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, jauhkanlah antara aku dan antara dosa seperti jauhnya antara timur dan barat. Itu menunjukkan penguatan bahwa dia ingin sepenuhnya menyatakan kepada Allah kesiapan untuk melaksanakan perintahnya, dengan jangan sampai dia bertindak menyimpang, melakukan dosa atau maksiat. Ya, dosa atau maksiat sama saja. Maksiat itu durhaka, membangkang kepada Allah. Ya, dosa juga gitu. Hanya kadang-kala kita sebutkan dosa atau maksiat, padahal artinya sama. Jadi ketika ia ucapkan doa itu, dia ingin sepenuhnya berada dalam tuntunan Allah. Ia menyatakan kesiapan bahwa dia siap melaksanakan sepenuhnya, jangan sampai ada dosa yang dilakukan. Ketika ia ucapkan wajah tu wajhiya lilladzi fatar samawati wal ardh dan seterusnya, ia perlihatkan keberserahan dirinya kepada Allah secara total, ya. Totalitas ketundukan, dan itu adalah sebagai lanjutan takbir. Nah, mari kita lanjutkan kajian pagi hari ini. Ungkapan perasaan yang kita rasakan pada saat kita mengucapkan takbir, lalu dilanjutkan iftitah. Nah, bagaimana ketika kita membaca Al-Fatihah? Sebelum membaca Al-Fatihah, kita mengucapkan ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Aku berlindung ya Allah. Jadi mohon perlindungan. Ya dalam sholat ta'awudz dibaca di rakaat yang pertama. Di rakaat yang kedua dari takbir ya langsung kita baca bacaan basmalah dan seterusnya. Di rakaat pertama kita membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Jadi nampak ketidakinginan digoda oleh syaitan. Jadi ketika dia berdoa memohon a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ketidaksukaan digoda oleh syaitan itu terlihat. Jadi ada ekspresinya, ada ungkapan perasaannya. Semakin ia tunjukkan ekspresinya, ungkapan perasaannya, semakin itu ia perlihatkan bahwa dia sedang benar-benar di hadapan Allah. Jadi kan batasan dia khusyuk atau tidak sholatnya. Sejauh mana dia berkeyakinan dia sedang bertemu dengan Allah. Nah, bertemunya dengan Allah, dia sedang bertemu dengan Allah, itu terungkap dari ekspresinya, ungkapan perasaannya. Jadi ketika ia ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, terlihat bahwa memang dia tidak suka digoda oleh syaitan. Dia tidak mau digoda oleh bisikan syaitan. Dia tidak mau. Sehingga dia menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung ya Allah. Artinya dia tidak suka. Jadi kalau orang yang masih suka digoda oleh syaitan dan dia suka dengan dosa, nah dia tidak akan ada ungkapan perasaannya ketika ia ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena apa? Karena memang dia suka dengan dosa. Karena memang dia ingin dengan dosa. Tapi orang yang memang tidak mau dengan dosa, maka akan terlihat ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu keluar dari hati. Bahwa tidak ingin dosa, sehingga dia berlindung kepada Allah. Lalu dilanjutkan dengan bacaan Al-Fatihah. Setelah dia berlindung kepada Allah, ia ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ia nyatakan inilah hidup saya. Bahwa hidupnya dalam rangka untuk Allah. Bismi dengan nama atau untuk dan atas nama. Bismillahi untuk dan atas nama. Bahwa hidupnya adalah untuk Allah. Hidupnya dalam rangka ibadah kepada Allah. Hidupnya dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Hidupnya dalam rangka mengharap ridho dari Allah. Nah inilah saat ia ucapan Bismillahirrahmanirrahim, bahwa itu adalah pernyataan diri kepada Allah. Inilah yang ia inginkan di dalam hidupnya. Dia ingin berada pada tuntunan Allah. Dan dia merasakan selain Allah adalah maha besar. Di awal dia sudah ucapkan takbir. Kemahabesaran Allah terlihat dari apa yang Allah ciptakannya di hadapannya. Dan apa yang Allah ciptakan di hadapannya, alam semesta, ini belum menggambarkan kemahabesaran Allah. Kemahabesaran Allah jauh lebih besar dari apa yang Allah perlihatkan dari ciptaannya ini. Sementara apa yang diperlihatkan dari ciptaannya, kita tidak bisa mengukur sampai berapa banyak, seberapa besar ciptaan Allah. Sedangkan kemahabesaran Allah jauh lebih besar lagi. Nah, saat kita merasakan akan Allah yang demikian maha besarnya, lalu kita menyatakan bahwa hidup kita adalah untuk Allah yang memiliki kemahabesaran di alam semesta ini. Dan bukan hanya itu saja, Allah juga Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Sehingga saat kita ucapan Bismillahirrahmanirrahim itu dengan perasaan bersyukur luar biasa. Ia merasakan inilah anugerah. Apalagi kalau dia melihat sekeliling. Betapa banyak manusia yang hidupnya penuh dengan dosa. Sehari-harinya dosa dan maksiat. Dosa atau maksiat. Ya sama kan dosa maksiat. Hidupnya dipenuhi dengan kemaksiatan.
dosa ke dosa, bahkan menikmati dosa. Nah, ketika kita melihat sekeliling, ternyata banyak orang yang ternyata tidak mengikuti tuntunan Allah. Bahkan dia tidak mau mengikuti tuntunan Allah ini. Bahkan dia kemudian banyak hidupnya penuh dengan dosa-dosa tadi. Nah, itu artinya semakin diyakini kepada kita bahwa ketaatan kita kepada Allah itu sesuatu anugerah. Ini anugerah, sehingga kita bisa taat kepada Allah itu anugerah. Jadi tidak banyak atau sedikit orang yang taat kepada Allah dan kita berada dalam keadaan taat. Nah, ini anugerah. Nah, ketika kita merasakan anugerah lalu kita bersyukur kepada Allah, terlihat saat kita ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ucapan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, suasananya dia bersyukur. Karena ketika kita ada sesuatu nikmat atau rezeki, kita ucapan alhamdulillah. Apalagi ini anugerah yang teramat besar, yang lebih besar dari apapun. Tentu akan terlihat ekspresi, ungkapan perasaannya akan nyata. Betapa dia sangat bersyukur dengan kondisi dia dalam keadaan basmalah tadi, hidupnya untuk Allah, hidupnya dalam mengharap ridho Allah. Ia bersyukur, dia mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dengan suasana penuh rasa syukur. Dan selanjutnya, setelah ia ungkapan penuh rasa syukur, ia ucapkan Ar-Rahmanir-Rahim. Ia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang namanya Ar-Rahman adalah sifat Allah, di mana itu menunjukkan Allah sebagai sumber rezeki, sumber nikmat yang Allah berikan kepada seluruh kehidupan ini. Seluruh makhluk yang ada di dalam kehidupan di dunia itu Ar-Rahman. Dan kita sangat berharap juga kita mendapatkan nikmat atau rezeki yang Allah berikan ketika kita hidup di dunia. Agar apa? Agar ibadah kita ada kelancaran, tenang. Ya, ketika kita ibadah dalam keadaan yang sehat, lalu rezeki pun cukup. Nah, ini akan menjadikan ketenangan di dalam kita beribadah kepada Allah. Nah, kita memohon ketika Ar-Rahman, ketika kita menyebut Ar-Rahman, kita mengharapkan akan bahagia nikmat itu. Tapi saat kita ucapan Ar-Rahim, bahwa nikmat yang akan Allah berikan nanti di akhirat, ya, dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, yaitu nikmat yang hanya diberikan oleh Allah di akhirat, di mana nikmat ini jauh lebih besar dibandingkan nikmat di dunia, yang bandingannya seperti lautan dengan air yang menetes pada ujung jari. Maka ujung dari Ar-Rahmanir-Rahim adalah harapan kita nanti di akhirat. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi harapan kita mendapatkan anugerah nikmat di akhirat, yaitu berupa surga. Ar-Rahmanir-Rahim. Dan inilah tujuan kita. Jadi hidup kita bukan main-main, bukan bohong-bohongan, tapi ada harapan kita nanti hidup kita di akhirat. Kita ingin mendapatkan nikmat yang jauh lebih besar dibandingkan dengan nikmat Allah yang Allah berikan di dunia ini. Nah, lalu perasaan apa saat kita mengucapkan Maliki Yaumiddin? Nah, ekspresinya akan berbeda lagi. Ungkapan perasaannya berbeda. Karena ketika kita ucapkan Maliki Yaumiddin, ini menggambarkan sesuatu yang dahsyat. Menggambarkan sesuatu yang besar yang akan terjadi. Ketika manusia dikumpulkan di satu tempat, manusia dari sejak pertama sampai akhir zaman dikumpulkan di satu tempat yang namanya Padang Mahsyar. Dan di tempat itulah mulai dilakukan timbangan. Maka seperti apa yang disampaikan di berbagai ayat Al-Quran,
tentang kiamat, yang menggambarkan kiamat itu sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang penuh dengan ketakutan. Tapi ternyata di dalam rangkaian ayat-ayat itu ada sesuatu yang lebih dahsyat, ada sesuatu yang lebih menakutkan, ada sesuatu yang lebih mengerikan, yaitu pada saat di padang mahsyar itu, pada saat proses timbangan itu dijalankan. Maka bagaimana kengerian, bagaimana ketakutan, bagaimana kecemasan itu terasa begitu nampak saat Malik Yaumiddin. Kalau peristiwa kiamat, seseorang itu akan merasakannya, kengeriannya, ketakutannya tidak akan lama, sangat singkat. Begitu manusia itu terlempar ke atas bagaikan anak-anak berterbangan, saat itu juga apakah dia terbentur dengan batu, apakah dia kehilangan oksigen, apakah penuh dengan debu sehingga tidak bisa bernafas, dan kemudian mati. Nah, setelah mati tidak merasakan apa-apa lagi. Kedahsyatan kiamat itu tidak dirasakan lagi setelah manusia mengalami kematian. Tapi nanti ketika di padang mahsyar terjadi proses penimbangan, maka setiap orang bertanya kepada dirinya akan nasibnya nanti bagaimana. Nah, inilah kengerian yang luar biasa. Rasa takut, kecemasan yang luar biasa akan terasa ketika di padang mahsyar itu. Maka saat kita ucapkan Malik Yaumiddin, walaupun singkat, kan kita membaca Malik Yaumiddin tidak terlalu lama ketika kita membaca Al-Fatihah dalam sholat. Tapi walaupun singkat, terasa kengeriannya, terasa ketakutannya, kecemasannya terasa Malik Yaumiddin. Maka setelah kita ucapkan Malik Yaumiddin dalam hati kita, tidak ada kata yang lain yang kita ucapkan kecuali Iyyaka na'budu. Kenapa? Karena yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat itu adalah bagaimana pengabdian diri kita kepada Allah. Itulah yang akan menyelamatkan kita. Maka agar kita selamat, maka kita ulangi, kita sampaikan, kita nyatakan kepada Allah, Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mengabdi. Kenapa? Karena kita ingin selamat. Jadi ucapan Iyyaka na'budu saat kita membaca Al-Fatihah, bagi kita ini sesuatu yang sangat penting, berkaitan dengan keselamatan kita nanti. Jadi mana mungkin ketika kita ucapkan Iyyaka na'budu sambil pikiran kita melamun kemana-mana, pikiran kita melayang, padahal ini persoalan yang besar bagi kita. Kita ingin selamat, maka dibaca dengan sepenuh harapan, dibaca dengan sepenuh permohonan, Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, hanya kepada Engkau kami mengabdi. Karena dia ingin selamat nanti. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Pertolongan apa? Pertolongan dibimbing, dituntun agar dia hidupnya berada di atas jalan yang benar, agar dia hidupnya berada pada ridho Allah, hidupnya berlimpah keberkahan, kebaikan dari Allah. Karena tidak sedikit, dan kita juga baca sejarah bagaimana seseorang yang asalnya dia komitmen untuk mengabdi kepada Allah, menyembah Allah, tapi di akhir hidupnya dia kufur kepada Allah. Ada seorang sahabat yang digambarkan oleh Rasul, gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud di neraka. Padahal dia sahabat bersama-sama dengan Rasul. Tapi ternyata nanti di akhirat dia berada di dalam neraka. Sehingga dikatakan gigi gerahamnya saja terlihat. Gigi gerahamnya saja terlihat, oh itulah gitu.
Jadi bagaimana wujud yang lainnya? Gigi gerahamnya saja terlihat. Jadi semua penghuni neraka semua tahu itu adalah sahabat yang masuk neraka. Yang dikenal, yang kita tahu itu Arroja bin Unfuah. Ternyata Arroja bin Unfuah sama-sama bersama dengan Rasul, berperang bersama-sama Rasul. Setelah Rasulullah SAW wafat, meninggal, digantikan kepemimpinan oleh Abu Bakar, dan ternyata ada orang yang mengaku Nabi, Musailimah al-Kadzdzab. Dan karena ia mendapatkan iming-iming kekayaan, jabatan, Arroja bin Unfuah ini kemudian berpindah kubu, tidak berada pada kubu Abu Bakar, tapi pindah pada kubu Musailimah al-Kadzdzab, sampai akhirnya terbunuh di dalam peperangan. Jadi ini adalah contoh sahabat yang dia awalnya menyatakan diri mengabdi kepada Allah, menyembah Allah sepenuhnya, ia jalani, tapi ternyata karena bisikan setan tergoda, apakah dengan harta, dengan jabatan, akhirnya dia menyimpang dan wafat, mati dalam keadaan kufur kepada Allah. Dan kita juga baca di dalam kisah ada salah seorang tabi'in yang disebut Abdah bin Abdurrahim, namanya tabi'in itu. Dia sebagai anggota pasukan perang kaum muslimin. Dan Abdah Abdurrahim dikenal oleh kaum muslimin yang lain karena di samping dia sebagai anggota pasukan dan terlihat kegagahan keberaniannya, dia juga hafid ayat-ayat Al-Quran. Tapi ternyata kepada Allah, pada suatu saat ia melihat ke benteng musuh, melihat ada seorang wanita yang dipandangnya wanita itu begitu cantiknya, sehingga akhirnya dia mengirim surat, bagaimana saya bisa mendapatkan engkau? Dijawab oleh perempuan itu, engkau akan bisa mendapati saya kalau kamu masuk Nasoro, masuk Nasrani. Ternyata tergoda dan akhirnya masuk Nasrani. Padahal dia hafal Al-Quran. Nah, tapi konon katanya itu bukan Abdah bin Abdurrahim. Justru Abdah bin Abdurrahim itu yang menceritakan ada sosok manusia tabiin yang seperti itu. Tapi bagi kita bukan persoalan nama. Yang jelas itu terjadi. Mudah-mudahan itu bukan Abdah bin Abdurrahim gitu. Tapi apapun siapapun, nah itu sesuatu yang terjadi pada saat tabiin. Nah, jadi ketika kita bermohon kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita betul-betul, ya Allah, tolonglah kami ya Allah, agar jangan sampai tergoda oleh bisikan-bisikan setan sehingga akhirnya ia keluar dari tuntunan Allah, sehingga akhirnya ia menjadi orang yang terbiasa dengan dosa, terbiasa dengan maksiat. Naudzubillah min. Dalam keadaan saat ini sedang taat, ini ada anugerah. Nah, ketaatan ini bagaimana bisa dipertahankan terus? Dan kisah-kisah tadi menunjukkan tidak ada jaminan seseorang itu husnul khotimah. Di tengah perjalanan bisa terjadi orang itu terbawa oleh bisikan syaitan. Nah, kita memohon, ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti ini sesuatu yang sangat penting bagi kita. Jadi kalau kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sambil ngalamun, pikiran kita kemana, tidak konsentrasi, berarti apa? Berarti menunjukkan kita seolah-olah tidak peduli, menganggap itu sesuatu yang tidak penting. Padahal ini sesuatu yang sangat penting untuk keselamatan diri kita nanti di akhirat. Lalu ucapan berikutnya adalah ihdinas siratal mustaqim. Setelah ucapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka tidak ada lain
Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Dan kemudian jalan yang lurus itu dimaknai siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan limpahan nikmat. Jadi di dalam ayat ini bahwa yang namanya limpahan nikmat itu dia yakini bukan persoalan harta, bukan persoalan jabatan. Dia tidak memohon jabatan, dia tidak memohon harta, kekayaan. Tapi yang ia mohonkan ihdinas siratal mustaqim. Jadi jalan yang berlimpah nikmat Allah itu adalah jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Jadi dalam surat Maryam disebutkan orang-orang yang mendapatkan nikmat Allah minan nabiyyin, dari para nabi, min dzurriyyati Adam, dari keturunan Adam, wa min dzurriyyati Ibrahim, dan dari keturunan Ibrahim, ya. Wa min dzurriyyati Adam wa mimman hamana ma'ahnu, dan orang-orang yang kami angkat bersamamu, wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil, dan orang-orang yang keturunan Ibrahim dan Israil, yaitu Nabi Yakub, dan orang-orang yang kami hadaina, kami berikan petunjuk, wajtabaina, dan orang-orang yang kami pilih. Dan cirinya orang-orang yang berada pada nikmat Allah tadi, orang-orang yang berada pada jalan siratal mustaqim, idza tu'ahim ayatul rahman, ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih, kharu sujadan babukia, mereka tersungkur sujud dan menangis. Artinya antara ayat Allah dengan hatinya itu terkait, ada nyambung. Ketika ayat Allah berbicara apa, maka hati pun dia merasakan. Nah, dan kita meyakini bahwa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, inilah kondisi yang Allah berikan derajatnya. Allah angkat derajat orang itu, seperti apa yang diberikan kepada Bani Israil ketika mereka dalam keadaan taat, ketika mereka mengikuti Nabi. Wa anni fadaltukum alam, aku lebihkan kalian atas seluruh alam semesta. Dan ternyata bukan kepada Bani Israil saja Allah mengangkat derajat itu. Di dalam surat Al-An'am ayat 86 dikatakan, wa Ismaila wa Yasa'a wa Yunusa wa Luto wa kullan fadona ala alamin. Dan Ismail dan Yasa'a wa Yunusa, yaitu Nabi Yunus, wa Luto, Nabi Hud, dan semuanya kami anugerahkan kepadanya, kami angkat derajat mereka ala alamin, di seluruh alam semesta. Jadi yang diangkat derajatnya itu bukan hanya Bani Israil. Kan Ismail bukan keturunan Bani Israil. Ismail itu anaknya Nabi Ibrahim. Bani Israil itu adalah cucunya Nabi Ibrahim, Nabi Yakub. Jadi Ismail itu pamannya Nabi Yakub, bukan keturunan Nabi Yakub. Kemudian Lut, Nabi Lut, sepupunya Nabi Ibrahim, Nabi Lut. Nah, semuanya kami angkat derajat. Pada saat apa? Pada saat mereka dalam keadaan tunduk, patuh, taat kepada Allah. Jadi artinya berlaku untuk seluruh manusia, termasuk kepada kita. Ketika kita dalam keadaan taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, maka hakikatnya kita pun sama, diangkat derajatnya lebih dari apapun. Fadona ala alamin, kami angkat derajat, kami anugerahkan atas seluruh alam semesta. Nah, jadi ketika kita menyatakan siratal ladzina an'amta alaihim, inilah sesuatu yang kita harapkan dalam hidup ini. Jadi hidup ini bukan main-mainan.
Atau dikatakan hidup ini bukan bohong-bohongan, tapi ini sungguhan. Kita ingin mendapati sesuatu yang bermakna dalam hidup. Lalu kita ucapkan ghairil maghdubi alaihim, bukan ya Allah jalannya orang-orang yang dimurkai, waladhdallin, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Lalu kita ucapkan amin ya Allah, amin. Amin itu artinya kabulkanlah ya Allah, kabulkanlah. Jadi ketika kita membaca bacaan Al-Fatihah dari mulai bacaan basmalah hingga amin, ini sesuatu yang paling penting dalam hidup kita. Mana mungkin kita melamun. Nah, ini modal kita ketika kita sholat, sehingga ketika kita konsentrasi di dalam pikiran dan perasaan membaca Al-Fatihah ini akan menjadi modal kita nanti di gerakan atau bacaan-bacaan yang lain dalam sholat, sehingga semakin terjaga sholat kita, benar-benar kita berhadapan dengan Allah. Kita ada dialog dengan Allah, kita menyampaikan sesuatu kepada Allah, sesuatu yang kita penting dari hidup kita. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.